di MMA, mertua menantu, Akur dong. Kita kedatangan satu pasang yang sangat luar biasa. Ganteng dan cantik. Luar biasa banget nih. Namanya Yediael dan Kamaya. Mungkin bisa perkenalkan sedikit backgroundnya, umur, sekarang sedang ngapain? Nama KTP-nya Yediael bener, cuman banyak orang kenalnya Sinyo. Sinyo. Bedanya jauh banget loh. Jauh, karena sebenarnya Agak gini kecil ya, aku manggilnya Mami nggak apa-apa ya. Iya asik banget. Jadi dari aku TK sampai kuliah tuh selalu salah tulis, karena namanya ribet kan. Iya. Tulisannya Ini namanya keren. Alkitab banget. Alkitab banget dan keren Langka banget lagi. ya, langka. Itu doanya Opa sebenarnya. Artinya kan dikenal Tuhan. Iya betul. Karena ternyata betul-betul doa Opa tuh terjawab. Aku tuh bandel parah. Kelihatan sih dari tato. Bandel parah, tapi ending-endingnya Tuhan tangkap dan kembali ke jalan Tuhan. Jadi kembali dikenal Tuhan. Ya kan? Cuman aku kenalin ke orang-orang Sinyo karena aku berkarir di musik profesionalnya udah dari kecil, dan terakhir itu aku sempat bantu jadi drummer Kotak, dan sekarang aku masih actively di musik sebagai salah satu produsernya Rizky Febian, sama produs yang lain-lain. Di kotak udah nggak main lagi. Di Kotak udah nggak, udah pensiun. Kenapa? Karena udah, Kan pendeta main drum tuh keren banget loh. iya cuma pelayanannya jadi jarang nanti. Keliling. Keliling. Iya, Oh, kalau iya. ikut kotak Terus kayak di Bang gereja, di Toy. gereja masih main drum? Nggak juga? Nggak juga, karena udah Sesekali punya lah. tim. Cuman kalau abis drummernya, ya wes turun. Iya, padahal pendeta main drum terus khotbah. Keren kan belum pernah ya. Jadi aduh itu keren banget menurut saya, sesuatu yang unik. Ya saya ini penggemar semua yang unik, penggemar sesuatu yang berbeda Autentik dari ya, yang lain autentik sekali. Ya. Nah kalau boleh ya belum ke istri nih ya, belum ke istri ya, masih ke Bapak Pendeta muda yang luar biasa. Sedikit cerita dong, karena ini kan apa itu biasa orang bilang pendeta nggak mungkin ya boleh tato ya, kata Alkitab nggak boleh nih. Ceritanya itu gimana tuh? Stigmanya seperti itu Iya ya. stigmanya kan begitu ya. Ceritanya sih waktu itu gambar-gambar, nggak bisa hilang gitu nih. Enggak ya? Itu waktu kapan dong tuh nakal-nakalnya? Waktu tersesat-tersesatnya. Oh. Ya. Jadi ketika tersesat, ya wes menurutku semua halal gitu kan, sudah di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kebenaran Alkitab ditwist dengan pemahaman kemauan kita. Jadi kayak dibener-benerin jadinya. Ya singkat cerita, jadilah gambar-gambar ini. Soalnya kerennya main drum sebagai kelihatan gitu, keren juga ya. Dulu keren sih. Ya kan, dulu. Sekarang ya dalam nama Tuhan Yesus masih tetap keren. Betul. Dan ini kan menurut saya sebuah kesaksian tanpa perlu bicara. Ya. Dari mana kita diambil, dari mana pengampunan Tuhan yang begitu besar merubah kita ya. Wah ini luar biasa. Nah sekarang istri yang cantik kok mau ya. Waduh. Dengan pendeta loh ya. Itu banyak yang nggak mau loh. Dulu belum pendeta, Bu. Dulu Oh dulu belum pendeta Dulu kita waktu sama-sama jadian. musisi. Iya. Dulu kita sama-sama musisi. Dia ini idol nih. Oh Angkatan iya. 2. Dulu tahu. Oh, iya, udah iya. pensiun. Ini pantesan dua-duanya nyanyi keren banget. Iya, jadi aku Kamaya. Iya. Ini namanya juga unik nih. Ini nama dari mana nih? Ini dua-duanya nama-namanya sebenarnya- nggak pernah nama. Nama panggung. Nama panggung sebenarnya. Sinyo, Kamaya, nama panggung. Jadi kalau dulu orang lebih sering kenal Maya, cuman karena banyak yang manggil Kamaya waktu kita mau bikin album, kalau Maya kan banyak banget ya. Iya, Jadi betul. kita ya udah Kamaya aja, soalnya Keren. gampang kayaknya. Jadi kan kayak orang nggak usah pakai Kakak Maya. Iya, Jadi betul. Kamaya aja. Betul. Dan namanya berbau Jepang tuh, Berbau mendadak ya Jepang. begitu kayak Kamaya gitu rasanya wah Jepang Jadi, banget. ya Sebenarnya nggak direncanakan Nggak ya, nggak direncanakan cuman pada ya. saat itu kan si tim manajemen bilang kan kalau nama Maya itu banyak gitu kan. Terus kalau pakai nama panjang, aduh terlalu kaku banget gitu kan. Jadi ya udah, aku akhirnya came up ide untuk kayaknya Kamaya lucu juga ya. Soalnya kan memang sering dipanggil Kamaya gitu. Jadi ya udah. Ya aku istri dari Bapak Sinyo. Ya kita menikah sudah berapa tahun ya? Sudah mau Bentar 10 lagi 10, tahun ya. ini. Udah Bentar lagi dikarunia 10 3 anak, saya sekarang ibu rumah tangga dan menggembalakan sama-sama dengan suami saya. Masih jadi di gereja singat, kecil jadi WL. kita. Pasti. Kalau dulu penyanyi keliling gitu Keliling. maksudnya, dulu penyanyi, sekarang penyanyinya Tuhan saja. Luar biasa. Jadi sudah Luar pensiun biasa. dari nyanyi-nyanyi di mana-mana. Bagaimana sampai bertemu satu dengan yang lain? Terus sedikit boleh cerita dunia panggung itu seperti apa sih?
Gimana? Sweet Chef N. Sweet. Jadi dulu tuh aku ngiringin Mike Mohede almarhum. Kami dekat dulu kan waktu nakal-nakalnya tuh papi mami sampai nggak kuat aku diusir dari rumah. Ya gitulah. Nah almarhum Mike yang nampung aku dulu tinggal di rumahnya. Ya kami juga deket. Ya kenal Maya dari situ. Cuman dulu Maya ini belum percaya Tuhan Yesus. Gitu masih dari seberang lah. Background aku dari Muslim. Dari Muslim, singkat cerita, dekat sesuai proses yang Tuhan izinkan, dia percaya Tuhan Yesus. Jadi waktu itu finalnya setelah 5,5 tahun pacaran kan putus nyambung karena susah. Ya ibaratnya imannya beda jadi nggak bisa amin bersama kan gitu kan ya. Akhirnya aku bilang udah gini deh, aku mau nyari jawaban Tuhan, aku mau ke Israel. Kamu ikut ya, aku ziarah, doa, kamu jalan-jalan. Terus kamu jalan-jalan, foto-foto aja, ya kan? Menarik ya, cari spot IG friendly gitu kan. Gitu. Sampai harus ke, waduh, sampai ke Israel. Sampai ke Israel, dan ternyata pas di sana, ternyata jawaban Tuhan tiba-tiba dia ngajuin diri baptis di Sungai Yordan, yang waktu di Yordan itu. Apa yang terjadi tuh? Stop dulu ya. Dia kesaksian kan dia. Biar Maya nih. Jauh ya, ini ceritanya sampai ke Israel loh. Jadi 5,5 tahun pacaran itu memang kita tahu kita beda, tapi dengan ya udahlah prinsip masing-masing. Ternyata mentok nggak bisa gitu kan, dia anak pendeta, saya juga begitu. Dari keluarga yang cukup keras, dan saya juga punya pendirian juga cukup keras kalau dalam hal keimanan. Kalau bukan karena memang anugerah Tuhan, bukan karena memang mengalami pribadi nggak mungkin. Ya jadi sebenarnya sebelum ke Israel, maksudnya singkat cerita awalnya dia ngajakin ke Israel, saya ya nggak mungkin lo ngapain, itu kan ibadah lo gitu kan. Ngapain gua ikut-ikut ke sana gitu kan. Ya awal-awal ditolak-tolak, tapi dia orangnya persisten banget, Bu. Satu kesempatan kita coba sama Tuhan, dia bilang kayak kali ini bersama dengan Tuhan, dia bilang ya Tuhan lu bukan Tuhan gue. Ya kan? Jadi udah lu jalan-jalan aja. Iya makanya lucu. Akhirnya ya udah dia mengusahakan semuanya. Jadi pada saat itu banyak hal yang sebenarnya nggak mungkin tapi jadi mungkin. Nah itu yang membuat saya cuma ngomong kayak gini sama dia, ya kalau emang Tuhan lo mengizinkan gue untuk ke sana. Lucu juga ya kan, itu kan pasti tour ya, atau betul. Itu kan agamanya apa kan, kok bisa masuk? Ya tadinya kan itu kan bingung orang Islam juga banyak yang ziarah ke sana kok. Iya betul sih, betul. Kayak gitu kan. Terus singkat cerita banyak hal yang nggak mungkin seharusnya, kayak misalkan ternyata tuh paspor aku udah di bawah 6 bulan, 5 bulan sekian lah. Jadi kan harusnya nggak bisa urus visa ya. Banyak hal sebenarnya nggak mungkin jadi mungkin. Terus pada saat itu dia ngomong kayak gitu, sebenarnya dia cuma punya tiket buat diri dia sendiri doang. Waduh. Sampai waktu kita nggak punya. Waduh. Ya masa saya yang bayar untuk sana gitu kan, maksudnya dia yang punya jarahnya jarah orang ya. Iya. Ya terus ya udah. Waduh. Akhirnya dia sampai bikin garage sale ibu mami. Garage sale, sampai bikin garage barang-barang. sale kayak barang-barang dia, sepatu segala macam. Ya buat saya ya ini orang serius banget ya. Tapi ya singkat cerita dalam waktu yang tidak lama, padahal kan kita cuman punya berapa bulan, nggak lama, mungkin sekitar 2 bulanan lah ya, 2 bulanan, dan nggak nyampe 1 bulan kita punya dia jual lebih daripada dana yang dibutuhkan untuk ke sana. Kira-kira berapa tuh kalau boleh? Pada saat itu nggak terlalu mahal ya, masih 20-an lah ya. Jadi kayak dia dapatnya lebih. Ya dia kan mempersiapkan sebenarnya sebelumnya buat diri dia sendiri kan. Akhirnya dia buat saya ya udah lebih, terus kayak paspor segala, pokoknya intinya sebenarnya harusnya udah nggak bisa urus visa lagi. Sampai orang travel tuh pusing, gimana nih? Ini udah mepet banget. Pokoknya banyak drama, kayak urus paspor aja banyak drama. Singkat cerita dapat paspor itu dapat visanya dia bilang 50-50 ya. 50-50 ya, gue usahain di bandara. Sampai di bandara Terus bisa kemungkinan pulang dong. Bisa kemungkinan pulang. Jadi aku packing aja, kata dia bilang ya udah lu pokoknya kalau emang Tuhan bilang enggak ya udah berarti kali ini memang tidak gitu kan. Kan nyari tanda soalnya. Nyari tanda. Kan? Sengaja disengajain. Nyari tanda. Jadi kalau dia paling tidak kan sudah berusaha sampai maksimal gitu kan, sampai emang Tuhan bilang enggak gitu loh. Sampai akhirnya udah saya sih santai-santai aja ya datang ke bandara gitu. Sampai akhirnya lari-lari tuh, akhirnya dapet. Itu bener-bener makanya, dan begitu menginjakkan kaki di sana, wah itu langsung merinding. Karena apa, saya teringat perkataan saya sebelumnya, kalau emang Tuhan lo mengizinkan gue ke sana, gue pasti akan nginjekin kaki sana. Lah ini gue menginjakkan kaki di sini, langsung merinding. Semua orang di bis pada tidur, saya nggak bisa tidur Bu, karena langsung ya akhirnya, wah ini berarti bener dong Tuhan ini izinin gue ke sini. Akhirnya berdoa, ya udah aku serahkan. Dia kan ajarin saya berdoa juga, maksudnya ya lu tuh berdoa sama Tuhan lu aja, bilang tunjukkan gitu kan. Sampai ya udah gue nggak mau mikir, saya nggak mau mikir apa-apa.
Tuhan tolong mana Tuhan yang Oh, masih benar?" gini doanya. Masih gini. Masih begini Belum kan? begini. Belum begini ya, masih begini dong ya. Tapi sebenarnya bagus begini loh, Oh, menerima. Ya. Begini ya. Ya, akhirnya singkat cerita, saya adalah pengalaman pribadi kayaknya panjang banget kalau dicerita. Maksudnya saya mengalami yang Tuhan kasih flashback dari saya waktu kecil, saya disekolahin sama papa saya di sekolah Muslim. Sekolah elit Muslim. Dan adik-adik saya enggak, katanya supaya bisa memimpin Mimpin. keluarga, karena saya anak pertama dan memang kenyataannya seperti itu. Setiap ada ya saya selalu memimpin mereka untuk beribadah, sampai akhirnya papa saya meninggal, saya memimpin mereka dan wah dikasih flashback cepat. sampai akhirnya ya saya percaya, kalau sekarang saya percaya itu suara Roh Kudus di hati saya bilang nggak ada yang kebetulan, Mai. Wah itu goosebump banget. Sampai ada satu hari di hari yang saya dapat kilasan flashback itu ada pembukaan pendaftaran untuk baptis. Ya. Tapi tanpa ragu-ragu saya, karena saya mengalami sesuatu dan gak bisa tidur, saya nggak bicara sama siapapun, even sama dia. Ya karena ini balik lagi, ini Pribadi ya? pribadi banget gitu loh. Saya entah kenapa, saya percaya kalau itu bukan entah kenapa, tapi karena saya merasakan sesuatu, akhirnya saya tulis nama saya di situ dan tanpa keraguan. Sampai dia aja bingung sama mamanya, hah? Serius mau baptis? Ya kita satu rombongan kaget. Kaget. Karena Iya. We all know about the consequences. Betul. Keluarga dia Kayak Banten, apa? Iya, wah. wih. Dan memang Tuhan izinkan juga proses setelah dia percaya, dibuang keluarga segala macam, ngalamin yang namanya mau dibunuh persekusi. pasti, Kalau ancaman ini mah itu udah. Pasti udah Ya Gampang. sampai hal kecil aja tuh Tuhan perhatikan. Saya itu kan nggak niat buat baptis kan. Sampai ada orang yang mau rededikasi, dia udah bawa baju perlengkapan. Iya. Saya nggak bawa apa-apa, Bu. Berarti kan gimana nih pulang dan baptisnya gimana? Basah semua. Iya, jadi kayak lalu dia kasih itu buat saya nggak usah baptis, rededikasi buat kamu aja. Kayak hal kecilnya Tuhan persiapkan. Dan pada saat mau melangkah turun baptis itu langsung dikasih kayak kontranya yang tadi flashback, dikasih lihat kayak mama saya, keluarga saya, pekerjaan saya, kayak teman-teman saya gitu, seolah semua itu akan kayak lu rela gitu kan ninggalin itu semua. Tapi entah kenapa yang di sini, keyakinan yang di sini lebih besar daripada semua ketakutan itu. Jadi melangkah baptis, dan memang pada saat setelah itu yang luar biasa ya. Iya. Justru kita putus pada saat kita Justru. Pulang dari Israel malah putus. Putus. Aku kayak terkena psychological shock gitu loh. Karena kan aku minta tanda sama Tuhan. Tuhan kalau misalkan di Israel nanti Tuhan kendaki aku nikah sama dia, ada tandanya. Kalau Tuhan nggak kendaki aku nikah, ada tandanya. Tandanya kan dibaptis. Iya. Berarti nikah dong. Iya Syok dong. sekarang Dan syok. aku masih 25 ternyata. tahun. Musisi 25 tahun, ya kan nanti gue ngasih makan anak pakai apa, ngasih makan istri pakai. Jadi bener psychological shock, pulang-pulang kayak, ini nikah nih, serius nih. Iya. Akhirnya jadi ngaco, mentally jadi ngaco, ribut, Overthinking lah gitu kan. overthinking, putus. And then aku ke Amrik. betul Alasannya waktu itu buat wisuda adekku di sana. Cuman overstay. niatnya overstay, ninggalin dia. Wih, Jadi kayak kamu kejam banget. Enggak, nah itu keputusan sama-sama kok. gitu. Dan Jadi ternyata Loh, buat dia barusan baptis loh. Enggak, tapi entah kenapa ya, menurut saya pada saat itu justru itu terbaik. Karena apa? Karena saya juga sebenarnya agak terganggu dengan semua orang yang bilang bahwa saya mengambil keputusan itu cuma gara-gara karena dia. cinta, karena apa? Tapi karena kan orang tidak tahu apa yang ada di belakang terjadi. itu. Justru dari awal kalau misalkan kita ngomong soal agama gitu, kepercayaan, justru kita sering ribut. Zaman dulu tuh lucu banget, kita tuh sering kayak dia ngajakin, ya udah lu bawa kitab lu, terus baca Tukeran. sama-sama. Aku baca malah Al-Quran, dia baca Alkitab, bahkan cocok-cocokan. dipantengin gitu, malah berantem lah ya kan. Berantem, jadi Lucu kayak juga ya pacaran tapi berantem ya, unik banget ya. jadi kita putus nyambung, jadi Keluargamu gimana, apa nggak shock tuh? shock banget lah, shock banget. Tapi jadi setelah kita pulang itu saya benar-benar haus banget untuk belajar. Justru saya belajar dari dua sisi, malah semakin dalam dari dua sisi. Jadi Keren. puji Tuhan punya mentor yang sangat luar biasa, itu Ya. maminya dia, dan dia pendeta yang sangat, wah pengajarannya menurut saya luar biasa. Jadi saya nggak langsung kayak bingung setelah itu. Jadi punya mentor, habis itu justru saya lebih rajin ibadah daripada dia. semua ibadah didatengin. Semua ibadah datangin Semua kecuali ibadah. sekolah minggu. Selesai Rasanya iya. nih, kamu mengenapkan juga ya mertua menantu aku. Iya, Nah Amin. itu, Ya. haleluya. Dan kamu mungkin lebih mirip daripada mamahnya ya, dari anaknya ya. Wah, luar Iya, biasa. jadi semua ibadah datangin kecuali sekolah minggu, Bu. Justru kayak dia ya kadang-kadang manggung di mana, ya saya nggak terlalu
terganggu dengan itu karena balik lagi saya kan itu kan membuktikan bahwa saya benar-benar ikut karena Bukan karena dia. bukan karena dia ya memang karena- Tuhan pakai dia untuk jadi jembatan saya untuk kenal Tuhan Yesus, tapi balik lagi keputusannya ternyata ada pada saya sendiri. Justru pada saat putus saya berpikir justru ini kayaknya lebih baik deh, jadi gue nggak perlu ada stigma orang-orang yang bilang kita bakalan apa namanya Karena cinta. Lebih objektif Lebih lah objektif, buat iya, dianya. Luar biasa. Tapi bayangin ya, kalau saya sih mungkin udah nangis Bombay gitu ya, udah dibuang keluarga, terus kemudian Nggak punya dia teman, pergi gitu. ke Amerika. Nah, itu bagaimana kamu menghadapi momen-momen yang sangat berat? menurut saya beratnya bukan karena dia pergi ke Amerika Bu pada saat itu, karena saya dengan Waktu prinsip ditinggal saya keluarga, waktu ditolak keluarga, itu pasti yang kan paling berat. banget. Itu yang paling berat banget, dan teman-teman dan saya tahu pada saat itu kan apa ya namanya kalau orang login ke sini dari sana itu Login. kan kalau pemberitaan bakalan Kacau, ya, kacau banget gitu macam-macam kan. ya. Dan saya Pada saat kasihan itu sama keluarga digorengnya saya. lumayan lah. Oh, Iya. itu termasuk, wah, Itu sempat bareng- digoreng. Enggak. Jadi benar-benar pada saat itu sebelum hal itu terjadi, saya benar-benar resign dari semuanya. Saya mengambil keputusan yang luar biasa, nggak gampang karena Ekstrim kan ya? Iya, karena pada saat dulu itu hidup saya adalah pekerjaan saya, Iya, betul. karir saya, dan pada saat itu sebenarnya lagi menikmati karir. Iya. Kayak apa maksudnya kayak Nyanyi. nyanyi, terus udah gitu kayak Host. karya-karya saya mulai di Albumnya terima. lagi naik daun. Iya lumayan, terus Panggungnya dapat banyak, dapat nominasi nominasi. juga, ada AWI Awards gitu. Jadi kayak oke, gue harus tinggal itu semua. Tapi pada saat sebelum lihat baptis sebenarnya itu udah kepikiran, udah terlintas. Itu hal yang pasti bakalan lu harus Taruh. itu pasti sesuatu yang ini loh, yang lo harus bayar gitu loh. Tapi ya puji Menurut Tuhan. saya, kamu adalah orang yang mengerti benar-benar dari panggung jadi mesbah. Amin. Itu sebuah keajaiban sih. Iya. Bahkan istilahnya mungkin banyak orang Kristen yang tahu kata mesbah ya, tapi mereka tidak pernah truly Meletakkan mengalami itu, dan iya. meletakkan. Kamu benar-benar dari panggung Wah, itu anugerah banget. sweet ke mesbah tuh, wih keren banget. Jadi lebih tahu lah sekarang purpose-nya kayak gimana dengan talenta yang Tuhan kasih. Oke, ini buat bener-bener buat melayani Tuhan gitu. Bukan cuma sekedar cari cuan, tapi ini Ada nggak di masa-masa itu ragu-ragu, pengen balik atau kecewa Nggak atau sempat goyang gitu? nggak ada. Nggak ada sama sekali. Dahsyat. Nggak ada, karena pada saat itu semakin saya pelajari, semakin saya yakin. Semakin menemukan, semakin kayak, oh oke semuanya make sense buat saya. Even saya belajar dari dua sisi kan, terus semakin dalam lagi, wow gitu. Makanya sampai seberani itu untuk ninggalin semuanya. Wih, keren banget. Terus bagaimana kalau misalnya sekarang nih ya hubungan dengan keluarga bagaimana? Apa sudah mulai membaik? Udah rekonsiliasi lah. Luar biasa, Tuhan luar biasa. Bahkan sampai Apa yang terjadi? Boleh cerita nggak? Ini pokoknya kan seru, Seru banget kali ya. nih. Jadi pada saat pokoknya ini, dulu itu aku bilang sama dia, kalau aku nggak dapat restu mama, aku nggak mau nikah. Tetap Nggak buat restu aku, mamanya. tetap buatku kita menikah. Restu Ini tanda orang tua yang tuh lain penting. lagi ya. ada yang lain lagi. Karena Walaupun kalau dari ya- Tuhan pasti kan semua akan. Walaupun aku pun kan doa sama Tuhan udah kasih tanda Satu di kan? Israel. I mean Tuhan kalau kasih tanda tuh nggak setengah-setengah. Aku yakin pasti tanda selanjutnya akan ada. Aku merit Kamu ini sama tanda dia. bandel dia. Dari Ya satu kan? tanda ke tanda lain, Oh. tapi konsisten Dan banget. aku cuman kayak bilang Tuhan, I know your will be done. Aku nikah sama Maya. Kendalaku saat ini Mama. restu dari Orang tua. mertua, dari mama. Ya udah, kita beranikan diri. Kita datang bawa makanan favoritnya, kue tiaw goreng, ya kan? Cuma bawa kete goreng. Itu paling favorit dia tuh. Kue tiaw goreng kita bawakan, terus aku salim, buat ya satu kan? rumah lah, tapi bukan cuma buat dia doang. Aku salim terus, Mah, aku mau nikahin Maya. Wah, di situ langsung nangis-nangisan. Aku nangis, dia nangis. Betul. Peluk-pelukan. Wah, luar biasa. Peluk-pelukan di dapur. Di dapur. Sebelumnya Sebelumnya nggak ada mau obrolan. ketemu dia aja nggak bisa. Susah. Dia menghindar, nggak mau ketemu aku. Iya. Ya, Dan keluarga susah. juga tidak mengizinkan untuk dia ketemu. Keluarga juga nggak Mana mengizinkan marah banget kan, aku ketemu Mas. mama. Astaga. Sampai akhirnya mama yang ya udah boleh. Kita datang di situ udah peluk-pelukan segala macam, dapat restu dan beliau bilang Nyonyo, dia manggil aku Nyonyo, Nyonyo, mama titip Maya. Ya, mama kasih restu. Tapi mama mohon Belum maaf tahu benar. belum siap
untuk datang ke wedding kamu, tapi mama kasih restu. Jadi dia nggak datang. Dia nggak datang, tapi dia kasih restu. Dari keluarga dia nggak datang sih. Waktu married sampai hari ini sama cucu segala macam sering ketemu dan sebagainya. Bahkan sebelum meninggal kan, terakhir mama mertuaku yang baru meninggal pas COVID kemarin kan, itu sempat rawat di rumahku juga, ya kan. Dan waktu mau dipindah ke mobil, dia cuma mau digendong sama 2 orang. Kalau ndak aku, papaku. Sisanya padahal banyak anak cowok di rumah, nggak mau dia digendong. Benar-benar kalau ndak aku ya papaku, dia cuma mau digendong sama kami berdua. Gitu, saking sayangnya. Ini benar-benar mertua menantu akur banget nih. Benar. Ya sampai apa namanya, terakhir kita juga izin gitu, maksudnya mau doakan dia boleh nggak? Ya, doakan. Tapi saya izin, tapi kami doanya dengan cara kami kepada Tuhan Yesus, dan dia mengizinkan, bahkan dia sampai nangis. Ya itulah maksudnya luar biasa Tuhan. Menurut saya dia sudah selamat ya. Amin. Walaupun mungkin the last minute yang mungkin kita semua tidak tahu kan apa yang dia bicara di hatinya. Mungkin dia kan tidak sempat dan tidak berani lah untuk mengungkapkan itu di depan secara fisik ya. Secara roh. Tapi secara roh dan secara hati menurut saya dia benar-benar menerima. Aduh luar biasa. Sebuah perjalanan yang dahsyat banget nih ya. Total berapa tahun tuh? Semua apa ya istilahnya pergumulan sampai Tuhan membalikan keadaan, sampai mama mau menerima kalian. 2-3 tahun. Jadi gini, awal-awalnya dia nggak mau ketemu sama kita sama sekali kan. Tapi Tuhan, awalnya kita tuh nggak mau cepat-cepat punya anak. Jadi kita pengen 1 tahun dulu deh gitu kan, kita persiapin segala sesuatunya gitu. Tapi ternyata Tuhan punya kehendak lain, begitu merit nggak lama, ya sebulanan langsung hamil. Ya. Jadi Subur kita mantep. punya 3 anak sekarang, dan semuanya bedanya 1 tahun setengah, 1 tahun setengah. Jadi ya, ribet dong. Seru. Tapi sama anaknya juga begitu ya. Sama saya juga gas terus. gas terus. Gas Ya, makanya terus. udah steril sekarang. Tapi ceritanya Laki anak perempuan? cewek 2 cowok. Oh 2 perempuan 1 laki. Wih, pas ya, komplit ya. Pas komplit. Jadi itu begitu ternyata rencana Tuhan beda lagi. Justru lewat anak pertama itu mama saya akhirnya luluh hatinya. Bagaimanapun seorang oma dengan cucu kan, Iya, betul. iya kan? Sampai akhirnya pada saat saya bersalin pun di situ ada maminya dia, ada mama Ya, saya. itu lucu. Itu Pas lucu. kan dia normal kan. Dia Saya lagi persis ngeden-ngeden normal. begitu keluar anaknya. Ya. Jadi ketika brojol nih, si anak pertama Zoe brojol, mamiku puji Tuhan, ya kan? Yang sebelah Teriak-teriak mereka berdua. Allahu Akbar. Bagus. Jadi mereka satu ruangan Dokternya gitu. bingung. Betul. Mereka teriak-teriak, oh Mereka semua alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada satu haleluya. Haleluya. Itu baru awal-awal pemulihan luar biasa. Ih, luar biasa banget ya. dokternya bingung dong ya. Dokter bingung Itu kayaknya. keluarga Pancasila. Benar-benar. Makanya Aduh, dia keren. satu ruangan lagi bareng-bareng. Jadi saya bersalin ditemani oleh 2 mertua, ibu saya dan suami saya. Yang satu lagi dorong-dorong dari belakang, 2 di depan. Ayo. Begitu itu seperti wah. Jadi kayak mau ngakak tapi gimana ya? Tapi udah sakit gitu ya, Ngakak tapi lagi lucu juga. banget. Begitu keluar tapi lagi sakit-sakit ya gitu. Ya udahlah. Ya udahlah. Keren banget sih. Tapi itu benar-benar unity, pemulihan, terus kemudian kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan yang ajaib sekali. Saya percaya Tuhan itu Tuhan yang sanggup memelihara, sanggup menuntun, sanggup untuk menguatkan kita di dalam kondisi apapun. Mereka adalah sebuah bukti bahwa sekali Tuhan sudah menangkap, Tuhan bertanggung jawab menyelesaikan semuanya. Kita percaya badai memang tetap mesti datang. Kadang-kadang yang namanya lembah-lembah kekelaman tetap harus dilewati. Tetapi tangan Tuhan, bahkan gada dan tongkatnya tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita akan teruskan lagi dengan kesaksian mereka yang lebih luar biasa. Yang tentunya kita akan saksikan juga mereka akan bernyanyi. Ya, ini ada lagu ciptaan sendiri ya, lagu ciptaan sendiri. Keren. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap saksikan karena ada lagu ciptaan yang sangat luar biasa. Tetap stay tune di MMA. Inilah MMA Mertua Menantu Akur dong. Saat langkah terasa berat,
lagi di MMA, mertua menantu, Akur akur dong. Tadi lagunya luar biasa banget ya. Temanya Itu terus temanya, melangkah kalau nggak temanya salah ya. terus melangkah ya, tentang Iya. terus melangkah. Itu Nah, gimana itu ceritanya? ceritanya lahir dari mana? Judulnya Terus Melangkah. Jadi lagu ini tuh rilis pas early COVID. Iya, betul. Oh. Tapi sebenarnya kita udah bikin, kami tuh punya band namanya Kamaya and Mr. Postman. Nah, Ya. kenapa nggak pakai Sinyo? Kenapa Postman? Karena ada satu lagi nih. Ada satu sahabat kita namanya Indra, gitaris kita, ya kan. Nah, di situ ini Maya sebagai frontman dan aku dan Indra sebagai postman-nya yang membantu deliver the message seperti itu, ya kan. Nah, kita udah bikin lagunya sebenarnya sebelum COVID. Judulnya Terus Melangkah, yang artinya misalkan buat hidup yang berat, yakinlah hari depan tuh ada harapan kok. Jadi kita terus berjuang, jangan menyerah di hari ini. Tiba-tiba COVID, ya kan? Wah, Sepertinya ini cocok sekali kok lagunya. momentumnya Pas pas. Pas banget kan, Momentumnya liriknya juga. pas. Momentumnya Liriknya pas. pas. Ya sudah, kita rilis. Judul lagunya Terus Melangkah, menceritakan tentang hari depan itu penuh harapan. Jangan kita berhenti di hari ini. Yes, hari ini tuh berat, mungkin masa lalu berat, tapi harapan tuh ada di depan loh. Seperti itu. Jadi itu dirilis pas di tengah-tengah COVID atau sesudahnya? Di tengah-tengah. Tengah-tengah COVID. Ih, keren. Satu album khusus. Single. Single. Satu Oh, single, single. tahun depannya baru single kedua, judulnya Sang Pemenang. Tahun ketiga baru single terakhir Semua Ada Waktunya. Jadi itu sebenarnya sequel, ada storyline-nya Iya, ada sebenarnya. story-nya. Nanti yang terakhir yang abis ini nih, yang dinyanyiin apa lagi? Itu dari Bukan dari trilogi. sequel itu, bukan Bukan. dari trilogi itu. Itu lain lagi, judulnya Aku Kan Menyembahmu. Sebenarnya dulu Belum kita rilis ya? belum rilis, Oh, cuman ini baru nih berarti. Rilis. Wow. Perdana nih bawain Perdana. sini nih. Perdana nih, perdana. nanti itu nextnya kita mau featuring sama Yesua Abraham iya, iya. gitu. Lagi nyari tanggalnya, dia udah oke, cuma lagi nyari tanggal. Mudah-mudahan bisa rilis tahun ini ya, habis Pasca. Kasih. Iya. Ini lagu perdana ya, berarti ya, Perdana, rohani perdana iya. ya. Nih, kita kan Ucapan punya syukur. rencana nih buat tanggal 28 Maret ini di Jumat Agung jam 2 siang sih sampai jam jam sorean lah ya. Kan itu pas Tuhan Yesus tuh teriak Eli lama sama Iya. tani sama teriak buat itu kita mau buat mungkin di proklamasi, kita mau bilang bahwa sudah genap, sudah selesai. Kan hari itu Yesus memproklamasikan. Kalau diundang mau nggak nyanyi? Boleh dong. Masih kosong nggak tanggal 28 Maret? Bisa diatur. Ah, bisa Bisa diatur. Jadi sekalian nih juga On air loh, pengumuman on nih, air loh. pengumuman buat semua nih ya. Ditodong langsung Tanggal di on air. 28 Maret ya, kita mau buat Jumat Agung bersama, bukan Paskah ya. Kalau Paskah kan udah sering ya. Kita mau buat Jumat Agung bersama, khususnya di proklamasi. Kita mau proklamasikan bahwa sudah genap, sudah selesai nih. Semua kutuk sudah ditanggung, dan saya bersyukur saya dengar kesaksian kalian. Saya panggil nih kalau bisa fix nih ya, undangan Bisa. terbuka nih, lamaran terbuka nih. Langsung soalnya. Langsung Bisa. di depan Langsung umum on air ya. loh ini. Iya. Bisa. Acara sih mulai jam 2 sampai sore jam 5, jam 6 mungkin ya. Tapi kalian bebas datang jam berapa, pokoknya sebisanya aja. Oke. Nah, mau bawa band boleh, kan kita pasti ada live Live bandnya biasa. bandnya ya, alat-alatnya ada semua. Kalian mau berdua aja boleh, bawa pakai playback boleh, pokoknya terserah. Kasih kesaksian, kasih lagu yang mana juga, trilogi juga boleh, atau pokoknya memang temanya kita adalah proklamasi Ya. bahwa semua kutuk, semua yang lama sudah selesai. Gitu. Jadi keren banget dengan judul yang terus melangkah nih ya. Luar biasa, luar biasa. Nah, kita teruskan kepada balik nih kesaksiannya. Setelah kalian menikah, terus kemudian mengalami semua ini, ceritanya bagaimana sampai kalian jadi pendeta? Orang lain nih di usia segini Ini nih. lagi Ini nih, asik-asiknya ini nih. manggung ya, Ya. lagi asik-asiknya keliling. Kenapa mau jadi pendeta? Kurang keren kata Oh, orang loh ya. Benar. Mau ngasih makan apa ke anaknya gitu Iya, kan katanya. terus kemudian juga kata orang, kerjanya nanti Anaknya cuma 3 lagi ya. itu ngurusin orang. Iya. Nah, ya. Dan itu hidupnya 24/7 buat Betul orang. Jadi, ya. Sampai kadang-kadang anak-anak juga akan, aduh papa mama kemana lagi Iya. sih gitu ya. Itu bagaimana bisa, aku yakin panggilan.
karena papi mami sendiri juga tidak pernah ojok-ojok aku untuk ini kamu yang lanjutin ya. Ngomong-ngomong, papi mami punya anak berapa dan Punya kemudian dua. Cuma berdua aja. Jadi kan Aku bisa, dan adikku. jadi bisa jadi bukan kamu ya, Ada bisa opsi jadi lain. Bisa adikmu aja. ya. Opsi lain. Ada opsi lain dan kebetulan papi mami juga modelnya dia nurturing anak rohani. Oh, jadi banyak lagi nih Banyak anak lagi. rohani. Banyak opsi sebenarnya. Dan pada saat itu ada kakak rohaniku yang wah secara profil semua jauh lebih pantas lah. Jadi pendeta dan dia udah sekolah duluan malahan. Gitu kan. Nah cuman memang kalau Tuhan udah manggil tuh mau kabur kemana aja tuh Susah. nggak bisa lolos, nggak akan bisa lolos. Dan I've been trying Nggak ada a lot. cita-cita ya sudah. Iya nggak ada cita-cita, apalagi kalau mengingat ya ampun hidup gua dulu belangsak banget gitu, jelek banget gitu kan. Kayaknya tiba-tiba hadir jadi pendeta, orang kan kayak ya gue tahu Shock dia nih. dulu. Oh apa sih shock, ya kan? Even si waktu aku baru punya anak nih yang pertama itu belum jadi pendeta tuh, belum jadi pendeta. Kan masih Allah Akbar Oh. juga ya, sama-sama. Aku gendong anakku Zoe waktu itu ulang tahun anaknya tantri kota, kita diundang, datang dia kaget, "Inyo lu bisa gendong anak ya?" Katanya. "Ya bisa lah anak gua sendiri." Saking nggak percaya perubahanku gitu. Jadi kalau ngomong gitu ya sampai orang tanya, lu bisa gendong anak, berarti ada apa sih profil apa yang dulu masa lalu ya? Yang Dulu- orang sampai berimage. Sampai berpikirnya anak band begitu. lah. Ya image anak Pada band. umumnya. Cluenya gini, kalau di, Banyak yang tetap care gitu kan, ada ya, banyak ya anak band yang begitu ya. dulu tuh ya memang aku bukan sesuatu yang untuk dibanggakan ya. Memang aku bad boy. Semua dosa aku jajal kecuali jadi penyuka sesama jenis. Jadi list down aja dosa apa aja itu aku kecuali jadi kriminal juga gitu. Dan Dan kamu tahu Mai, tahu jadi udah terima istilahnya nih barang bekas. Barang bekas. Ya gimana ya? daur ulang malah. Oh, daur ulang malah ya, betul. Bukan cuma barang bekas ya, daur ulang. Udah daur ulang ini ya. Justru kan dulu dunia kita yang nggak jauh-jauh Ya. beda ya Tan, karena kan sama-sama Iya. Cuma kan biasanya cewek kan nggak. cewek lebih cantik mainnya. Iya. Ya, tapi itu balik lagi lah, bukan sesuatu yang Iya. enak juga untuk Luar biasa. Tapi itulah yang saya bangga, kalian berani ya, maksudnya mengambil istilah saya ini berbaliknya 180 derajat. Yes, amin. Bukan sedikit-sedikit ya. Orang lain kan biasanya dikit-dikit ya. Ini benar-benar bem. Ekstrim. Wih, ekstrim banget. Langsung ninggalin semua beres. Nah, terus abis itu dari itu belum selesai nih bagaimana jadi pendeta. Aku waktu itu setelah early married itu aku resign dari kota. Resign karena bukan karena ada kasus apa-apa, tapi memang dia encourage aku untuk ayo goal kamu mau jadi produser musik. This is your time. Ya kan, dan di situ aku challenge Tuhan lagi. Tuhan, kami baru married, yang kemarin penghasilanku oke sama band yang lagi jalan, tiba-tiba aku harus cabut, merintis karir lagi, dan bagaimana? Tapi aku yakin Tuhan pasti jamin. Nah, dari perjalanan aku jadi produser itu, Tuhan betul-betul kayak nurturing aku nggak cuma dari segi musik, bahkan dari segi filosofi dulu saat itu. Dari filosofi masuk Misalnya filosofi yang dulu Tuhan ajarin nih. soal memilih konteks, ya kan? Kan kalau di musik itu kan namanya seni, art, nggak ada Harus benar, dong. nggak ada salah. Iya. Tetapi untuk menentukan mana yang tepat harus ada konteks. Nah dari situ aku diajarkan tentang konteks lah. Di situ aku mulai buka Alkitab lebih serius, nggak cuma baca rutin. Ini belajar musik dari Alkitab. Iya, sebenarnya. dari situ. Dan karena Tuhan tahu aku nggak suka baca, aku benci baca apalagi buku yang tebel. Tuhan panggil aku dari musik. Suka. Suka jadi- dari situ, oh berarti kalau aku baca Alkitab, berarti aku bisa menemukan konteks. Nah dari situlah baca, jadi serius, karena aku orang kritis. Jadi serius, sampai di titik waktu itu mulai dipercaya juga pelayanan kembali di gereja, mimpin anak-anak muda segala macam. Sama Maya. Sama Maya waktu itu, dan memang pada saat itu jemaat sih udah mulai nanya pas sejak aku bertobat, wah nanti Sinyo yang lanjutin ya segala macam. Aku di situ bilang, Om Tante maaf, panggilanku melayani, bukan gembala. Udah jelas loh ya. Udah ngomongnya jelas, ya. karena beda. Jadi pendeta doang sama gembala kan Betul. beda. Dan melayani jadi Oh. penginjil masih enak ya. Iya. Dan aku bilang, kalau misalkan Tuhan panggil aku jadi gembala, menggembalakan Om Tante, bukan karena ini legacy, tapi karena memang aku punya karya yang dipersembahkan untuk Tuhan dan jemaat menikmati. Seperti itu.
Dan memang sejak itu aku benar-benar di gereja bukan acting kayak apa ya, kayak pangeran turun gitu. Tangan kotor, sing-singkan tangan, ayo kerja bareng, bikin tim, bikin sistem di gereja, kita build up lagi semua. Ya puji Tuhan, di situ aku mulai intens banget sama Tuhan, sampai di satu titik aku dipercaya sama ada satu sahabatku lah di gereja untuk pimpin anak-anak muda. Nah di situ aku merasa aku harus bertanggung jawab. Dalam artian kita mimpin orang loh, jangan mimpin orang. Kalau kita ngerti Alkitab setengah-setengah ini bahaya. Disitulah aku langsung cari sekolah Alkitab. Aku mau belajar, bukan karena mau jadi pendeta dulu, tapi aku harus paham. Aku harus paham jawab Alkitab. sama anak-anak ini. Betul. Sebenarnya dasarnya itu ya. Benar. Tapi itu kan gembala ya Iya, sebenarnya. dia ternyata disadarin berapa tahun kemudian, hati lu tuh udah gembala Nyo, ya kan. Buktinya lu mau ngajar karena lu mau bertanggung jawab sama pemahaman mereka segala macam. Dari situlah aku, ayo deh, ya udah Tuhan bawa, udahlah nggak mau protes-protes lagi. Tapi dari sudut istri, kamu siap waktu itu untuk tiba-tiba, atau bagaimana perjalanan Tuhan? Kan banyak nih ya, bahkan yang orang Kristen. Iya. Begitu suaminya mau jadi pendeta, udah ribut besar deh ya. betul. Udah nggak mau, udah minta tanda, udah segala macem ya. Nah, ini apa yang terjadi waktu itu? Mungkin dari awal saya terima Tuhan karena saya sudah berani untuk ninggalin semuanya. Emang benar-benar mau apa ya? Dan dari awal juga sudah diajarin melayani, langsung terjun gitu kan, ya dibawa-bawa sama maminya dia, sampai saya akhirnya mengerti arti melayani itu seperti apa. Ya kita membicarakan semuanya, mulai dari semua proses, segala kemungkinan. Jadi saya sih siap-siap aja ya, apapun yang Tuhan mau jadi gembala kek, mau apa kek yang Tuhan dengan keadaan kita yang sekarang melayani bentuk apapun, ya ayo gitu loh. Tapi sampai dia pun ya sempat apa namanya ya bertukar pikiran, yakin gak ya ya kalau emang Tuhan ini ya yakin gitu. Bahkan dalam keadaan waktu itu gereja kita juga ya abis COVID kan krisis segala macam, ini itu itu beberapa ini, gereja kan nggak bisa buka lagi. Betul. Ekonominya kocar kacir. betul ekonomi kocar kacir, dari segi orang juga Orang, banyak yang wah, nggak mau banyak datang yang ke gereja hilang. lagi. Betul, dan takut kan, masih takut. Iya betul, sampai ya terakhir pun sudah berapa, misalkan sudah 1 tahun lewat pun masih banyak yang nggak berani gitu ke gereja. Sampai akhirnya kita, ya aku bilang, mau banyak yang berani ya. Iya, bingung. Mau tuh udah penuh banget loh, udah padat. makanya Kadang-kadang kalau hari libur ya mau udah ya, kayak kadang kurang masuk akal cendol. gitu kan, tapi kita nggak bisa menghakimi mereka juga. Sampai dia bilang, yakin nggak dengan kondisi yang seperti ini, yakin nggak? Itu transisi waktu masa itu ya? Lagi masa-masa Iya seperti betul, ini. transisi itu Lagi pas masa COVID, COVID, tuh, ya. gereja goyang segala macam, dan terjadi Luar biasa, perpecahan betul. juga. Actually di gereja yang di Bekasi terjadi perpecahan, tapi itu sudah Tuhan izinkan. Sampai di titik kalau Tuhan seakan ngomong sama aku, this is your time. Pas Tuhan ngomong gitu, oke God, let's do it. Mau ngomong apa lagi? Udah nggak bisa nawar. Justru pada Ya saat kan? Tuhan bilang this is your Ya. time, itu keadaannya semuanya kayak nggak memungkinkan gitu loh. Oh sama ini, keadaannya sangat nggak memungkinkan untuk kita handle secara manusia ya. Secara manusia. Dan di sisi lain, aku sama dia dapat tawaran untuk pindah ke Amerika dengan bisnisnya udah ready, tinggal running. Betul. Jadi Bawa kita, badan. kita benar-benar dihadapkan dengan 2 pilihan di saat yang bersamaan. Sampai ya tapi kalau saya cuma bilang sama dia bahwa kita nih bertobat di sini, kita tuh dididik luar biasa di sini, kita bertumbuh bahkan melayani sampai sekarang, kita handle semuanya. Terus kita mau tinggal. Maksudnya kita mau tinggalnya dengan kondisi kalau kita pergi berarti ini Hancur. bisa dimungkinkan 80% bakalan bubar gitu loh. Iya. Karena kondisinya memang tidak sememungkinkan itu. Sedangkan kalau di Amerika kelihatannya adalah jalan keluar, tapi Iya. ternyata kok enggak ya. Sampai akhirnya kalau cowok itu kan butuh hal yang logik gitu kan. Dia bikin sama sahabatnya, dia Aku bikin tabel, tabel list down, list down sampai akhirnya kemungkinan. plus minus gitu plus ya. minus. Wah. Biar kelihatan ya secara visual, pas cek. Loh ternyata ini malah nggak make sense kalau dipindah ke Amerika. Ternyata lebih make sense di Indonesia. Oh ya. Somehow aku juga bingung kok Tuhan bisa ngasih lihat Betul. seperti itu perspektifnya. Padahal sebelumnya perspektifnya Padahal sebelumnya berbeda. kebalik, karena semua tuh serba too good to be true. Berangkat bawa badan, mobil ready, rumah ready, bisnis ready, tinggal running. Seperti itu, modal ada, citizenship bakal diurusin. Terima jadi gitu kan. Kadang-kadang tawaran dunia kelihatannya ya begitu menarik.
Sedangkan jalan Tuhan nih ya, kelihatannya sempit dan berliku-liku. Tapi kalian adalah orang-orang yang memilih jalan Tuhan. Dan mereka sudah membuktikan kasih setia Tuhan yang tidak pernah gagal. Saya suka kita punya Tuhan yang impossible is nothing. Di saat memang tidak mungkin, di saat tidak ada kekuatan manusia yang sanggup menyelesaikan, dia pasti turun tangan. Ini adalah kenyataan dan hobinya Tuhan memang begitu. Hobinya Tuhan adalah dia buat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Buat setiap kemustahilan menjadi keajaiban. Dia buat setiap orang yang dalam tanda kutip jeleknya minta ampun menjadi penyembah-penyembah. Jadi sekali lagi kalian ada di track yang pasti Tuhan istilahnya ya. Kalau yang lain kan tracknya bisa karena ambisi atau pilihan manusia atau ya yang logik ya. Ini kan semua udah tidak logik ya. Jadi ini pasti Tuhan. Serius. Dihitung nggak pun logik kayaknya nggak sebenarnya. sanggup bener ya. Betul, betul, betul. Tapi ya kita boleh ada sampai sekarang, gerejanya masih bisa jalan. Ya. Kalau kita lihat 1 tahun ke belakang yang awalnya nggak mungkin Nggak banget mungkin nih, sih. sampai kayak wah ternyata mungkin ya akhir tahun kemarin kita menjalani 1 tahun terus sampai bisa sekarang dan tantangannya juga masih ada sebenarnya. bertahan. Belum hilang Tuhan tantangannya. tambahkan jiwa-jiwa Tapi, baru lagi. ya, Jadi waktu kalian mewarisi itu sebenarnya dari mama, dari orang tua ya, kenapa? Apakah memang usia atau mereka sudah menyerahkan atau kondisi apa yang Jadi menyebabkan? waktu mami setelah meninggal, memang sebelum dia meninggal secara motor, program, sistem udah aku yang running. Jadi kasarnya sudah delegasikan. sudah delegasikan. Papi mami itu ya tinggal khotbah aja, seperti itu. Nah, setelah mami meninggal, karena papi ini tuh penginjil banget karakternya. Wow. Penggembalaan tuh ada di mami justru. Ya kan? Jadi ketika mami meninggal, papi ini goyah secara leadership. Betul. Ya, secara ke-leadershipannya dia bingung karena nggak biasa Untuk handle mengelola. secara handle secara manajemen sistemik. gitu kan, sistem. Nah sekarang kan aku tahu siapa yang ngerti ya, cuma aku. Nah disitulah Adek nggak tertarik? ada enggak. Ada waktu itu setelah COVID pun Keok juga terbang ke Amerika. Dia bertanding hidup di sana. Ya mungkin panggilannya Panggilannya ada di sana. buat sama- jadi berkat di sana. Oh, buat jadi berkat di sana. Singkat cerita ya udah ngobrol sama papi bla 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 bla. Justru dia ngasih support 1000%. Udah lo yang jalanin, lo yang running. Segala macam. Ya, Itu usia berapa tuh? Apa usia berapa? Kalian usia berapa? 2 years ago lah kira-kira. Yang benar-benar officially benar-benar papi ini kamu, kita tinggal urus pelantikan. Seperti itu. Masih sangat muda ya buat tanggung Masih jawab. muda. Papi pun sebenarnya masih muda ya. Iya. Papi kita tuh umur Papi 64 kita tahun masih 64. oke. Masih oke Cuma juga. memang jiwanya dia tuh penginjil. Jiwa dia penginjil. Nginjil jadi Sukanya khotbah keluar Khotbah. apa. Di Amerika laku dia, demen. Jadi dia ini bolak-balik. 3 bulan di Amerika, 3 bulan di Indonesia. Karena dia memang sukanya tuh khotbah keliling. Mana-mana Iya. keliling. Kan nggak ada beban ya. Di atas mimbar tinggal ngomong kebenaran firman. Enak Siapa yang sih. kena serang dia bodo Iya amat. betul. Dan kemudian abis itu kita nikmatin Iya. ya suasana beda, makanan, semua itu memang asik sih. Soalnya saya juga buat saya walaupun saya di sini mengembalakan tapi itu harus tetap ada. iya betul betul. Kalau enggak saya nggak kuat rasanya. Saya bukan orang juga yang sistem dan kemudian terus di satu daerah ya. Jiwa saya juga avanturis lah begitu ya. Avanturis. Nah, saya mengerti banget. Tapi sekarang pada waktu kamu terima dengan keadaan yang paling berat apa? Jumlah atau Dana, ekonomi atau apa itu hari itu? Paling berat kas gereja sisa 169.000. Nggak mungkin kan? Benar Nggak, itu nggak mungkin. Maksudnya cukup buat 1 bulan. Iya. Jadi kayak ini nafas kita Satu tinggal bulan 1 untuk bulan. bayar Itu gaji, nggak mungkin. listrik, Nggak dan bla, mungkin. bla, bla, bla. 169.000 kan? Kamu Iya. itu abis Itu dibayar. setelah kita keluar bayar. semua. Saya enggak, itu 1 bulan pun nggak cukup itu. Iya. Jadi- 2 hari. Sehari juga kalau mau. Dan kita Kalau mau juga habis itu ya buat makan aja habis tuh. kita tipikalnya juga tidak suka layoff orang. Nggak tega. Apalagi lagi Covid layoff orang rasanya gimana sih? Ya kan? Itu Ya. 1 tahun yang lalu ya. Itu kita berdoa bergumul, ya udah kalau emang Tuhan panggil pasti ada jalan. Ya ini sedikit kesaksian di bawah setahun lah itu kas gereja pulih dengan cara yang Belum boleh ajaib, gimana-gimana ya. pulih dengan cara yang ajaib tanpa ada jemaat baru, dan somehow kita jadi bisa beranakin tabungan baru malah. Dan itu jumlahnya udah ya puji Tuhan udah lumayan.
tabungan pembangunan jadi bisa ada lagi. Ada gitu. Ada lagi. Puji Tuhan ya. Itu cara Tuhan. Kita luar biasa, Tuhan kita luar biasa. Dia tidak pernah berhenti bergerak, dia tidak pernah berhenti buat mujizat, dia tidak pernah berhenti ya untuk melakukan hal-hal yang ajaib. Dan kesetiaannya melebihi dari seberapa pun yang kita bisa kasih. Sungguh-sungguh ajaib, sungguh-sungguh ajaib. Kita tinggal waktu tinggal sedikit ya. Saya pengen supaya di waktu yang singkat ini memberikan pesan pada semua yang mendengar. Rata-rata ibu-ibu, anak-anak muda yang mendengar sesuai dengan usia kami. Nah, boleh pesan apa saja free dari kalian, dari hati kalian buat semua pendengar. Mulai siapa dulu? Kita tidak akan bisa hidup damai sejahtera kalau nggak punya tujuan. Jadi find your purpose di dalam Tuhan. Disitulah kita sama-sama akan menjadi jemaat, menjadi umat yang memiliki karakter anak seperti Kristus, which is hobinya Tuhan Yesus itu satu, melakukan kehendak Bapa. Yang namanya melakukan kehendak Bapa itu udah pasti true ke tujuan hidup Anda, siapapun Anda, apapun profesi Anda, just find your purpose in God. Disitulah otomatis Anda akan melakukan semua kehendak Bapa yang Tuhan inginkan dalam hidup Anda. Dan pasti a lot of journey, berkat luar biasa, petualangan, pendidikan dari Tuhan semua yang membuat kita menjadi orang yang apa yang kita nggak pernah lihat, kita bisa lihat, apa yang kita nggak pernah dengar, kita akan dengar, dan kita akan mengalaminya itu semua dalam Tuhan. Luar biasa. Dari Maya, Kak Maya. Ya, kalau mau ikut Tuhan jangan setengah-setengah. Jadi kalau emang ya belajar juga jangan setengah-setengah kan, ya, dan terjun sekalian. Karena itu yang kita alamin berdua, kita nggak mungkin saksiin apa yang belum pernah kita alamin ya Bu ya. Jadi kayak apa ya? Ya memang tantangannya pasti ada, bahkan menyakitkan pasti ada gitu kan. Air mata juga pasti ada, tapi janji Tuhan itu ada. Selalu ada. Ada banget buat kita. Jadi ya kita fokus sama apa yang Tuhan janjikan saja. Ya. Pasti ada lah, kita harus melewati berbagai macam halangan dan rintangan, tapi janji Tuhan tuh selalu wow. Justru pada saat kita mengalami itu, disitulah Tuhan menunjukkan dalam kelemahan kita kuasanya dahsyat, dan kita melihat wow, oh ini ternyata yang namanya dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Karena bukan cuma satu kemenangan, tapi banyak kemenangan. Oh ternyata ini kita bisa overcome, yang ini kita bisa overcome. Bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi ya memang di situ Tuhan tunjukkan. Udah lu tenang aja, percaya gitu. Ya itu aja sih. Benarlah sebuah ayat yang berkata, jika engkau berani meletakkan, maka Tuhan memberikan dan menambahkan berlipat kali ganda. Amin. Tapi barang siapa yang memegang erat apapun yang dia punya, baik itu ego, ketenaran, bahkan uang, maka justru itu akan diambil daripadanya. Mereka adalah dua anak muda yang ajaib sekali. Saya melihat keberanian mereka meletakkan dalam banyak hal. Itu menjadi sebuah kekuatan dan sebuah terobosan ke next level, upgrade dalam segala hal, menerima keajaiban, berkat yang tidak pernah bisa dibayangkan. Beranikan kita meletakkan hidup di tangan Tuhan, karena di tangan Tuhan selalu lebih baik. Saya sangat terberkati hari ini. Saya sungguh percaya bahwa nama itu juga merupakan sebuah tujuan. Tadi diberikan oleh kakeknya ya, Yedi AL. Artinya Tuhan yang dikenal oleh Tuhan. Saya sungguh-sungguh percaya waktu kita memberikan nama, waktu kita memberikan sebuah tujuan pada anak kita, melalui nama, ternyata itu sungguh-sungguh dia bawa sampai hari ini. Sungguh-sungguh dia adalah orang yang dikenal Tuhan. Dari mungkin sempat pergi, sempat melakukan banyak hal yang dunia ini mungkin coba tawarkan dan sodorkan. Tetapi terakhir, sekali lagi tujuan Tuhan yang berhasil. Nama itu ternyata dibawanya sampai hari ini, yaitu dikenal Tuhan. Sekali lagi, punyalah tujuan. Jangan setengah-setengah, karena kita sungguh-sungguh percaya apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh pasti akan membuahkan hasil. Amin. Sekali lagi, inilah MMA, mertua menantu, Akur dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara, dan juga stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.
tanpa arah tujuan, tak ada keselamatan bagiku. Yesus, kau datang untuk selamatkan jiwaku. Kasih-Mu mengalir di hidupku. Hanya Kau, Tuhan dan penebusku, Yesusku. Aku kan menyembah-Mu, aku kan memuji-Mu. Yesus, Kau Tuhan berkuasa dalam hidupku. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu ya Bapa, di bumi di surga. Engkau yang termulia. Hidup yang terhilang tanpa arah tujuan, tak ada keselamatan bagiku. Yesus, Kau datang untuk selamatkan jiwaku. Kasih-Mu mengalir di hidupku. Hanya Kau, Tuhan dan penebusku, Yesusku. Aku kan menyembah-Mu, aku kan memuji-Mu. Yesus, Kau Tuhan berkuasa dalam hidupku. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu ya Bapa, di bumi di surga. Engkau yang aku kan menyembah-Mu, aku kan memuji-Mu. Yesus, Kau Tuhan berkuasa dalam hidupku. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu ya Bapa, di bumi di surga. Engkau yang termulia. Di bumi di surga, Engkau